Masak sayur pare yang identik dengan rasa pahit. Biar rasanya pahit, tapi banyak banget loh manfaatnya buat tubuh kita. Kalau dimasak gini, rasa pahitnya itu hampir nggak ada loh. Yuk tonton videoku sampai selesai biar tahu cara masak pare supaya nggak pahit. Hey, kembali lagi di video keseharian aku. Jadi langsung aja ke tema videonya. Siapkan dulu parenya. Jadi ini aku menggunakan pare yang ukurannya itu sedang. Dan tadi aku menggunakan 2 biji pare ya teman-teman. Sebelum dimasak, buangin dulu isi dalamnya itu yang berwarna putih dan ada biji kecil-kecilnya. Jadi untuk membuanginya itu tinggal dikorek-korek gitu aja. Lalu dipotong tipis-tipis sayur parenya tadi. Siapa di sini yang nggak suka sama sayuran ini? Soalnya rasanya kan pahit. Memang dulu aku juga nggak suka kok teman-teman. Tapi sekarang aku itu doyan, tapi ya nggak suka-suka banget. Jadi supaya rasa pahit parenya tuh hilang, setelah dipotong-potong tadi lalu tambahkan garam, dan aku menggunakan garamnya itu cukup banyak. Selanjutnya tinggal diremas-remas sampai sayur parenya tadi mengeluarkan air. Jadi air yang ini itu rasanya pahit gitu loh teman-teman. Diremas-remas sambil sesekali diperas ya. Dan untuk tekstur parenya ini sudah nggak kaku lagi. Selanjutnya tinggal dicuci sampai bersih, nyucinya itu sampai beberapa kali. Dan setelah dicuci bersih, ini ku tambahkan gula pasir. Lalu diremes-remes lagi tapi nggak usah dicuci lagi. Kalau sudah seperti ini tinggalkan dulu sayur parenya, kita pindah ke bumbu untuk menumisnya. Karena aku lagi rajin, jadi bumbunya ini mau diulek. Untuk bumbu tumisnya, ini aku menggunakan 5 biji bawang merah, 2 biji bawang putih, dan juga 4 biji lombok rawit. Tambahkan juga sedikit garam, lalu diulek sampai seikhlasnya, soalnya sambungan videonya itu nggak ada loh teman-teman. Buat nemenin makan sayur pare, jadi ini aku mau goreng tempe juga. Dan untuk menggoreng tempe tadi, ini aku cuma menggunakan tepung serbaguna. Kalau cuma sayur pare aja yang dimakan, kalau nggak ada cokotannya itu rasa gimana gitu loh teman-teman. Maksudnya harus ada gorengannya. Karena aku sukanya tempe, jadi ini aku mau goreng tempe aja. Selanjutnya panaskan minyak dan tumis bumbunya tadi ya. Kalau di fase ini pasti teman-teman juga sudah bisa. Apa aja sih manfaat sayur pare itu? Di sini aku mau jawab ya. Yang pertama, sayur pare itu bisa untuk membantu mengontrol kadar gula darah. Oh iya, di sini itu aku hampir kelupaan teman-teman buat nyampurin telurnya. Alhasil sayurannya sudah masuk, baru telurnya dimasukin. Ya begitulah aku yang selalu gerasak gerusuk saat masak. Lanjut, manfaat yang kedua adalah mendukung sistem kekebalan tubuh karena sayur pare itu kaya akan vitamin C. Dan yang ketiga, baik untuk pencernaan karena kandungan seratnya, dan masih banyak manfaat-manfaat lainnya. Dan tumis parenya ini mau aku tambahkan juga dengan sedikit air, lalu tambahkan micin dan juga kaldu bubuk, soalnya garam dan gulanya tadi kan sudah masuk. Tinggal diaduk-aduk sebentar, jangan lupa dicek rasa. Dan ini masaknya nggak usah ditutup ya teman-teman, soalnya cepet banget matengnya. Tinggal diaduk-aduk gitu aja, bukan tiba-tiba dan juga bukan sulap. Akhirnya matang juga tumis pare dan juga tempe goreng. Selanjutnya ambil nasi, langsung kita makan deh. Makan pakai menu gini aja tuh sudah enak banget loh teman-teman. Kadang di setiap suapan rasa pahit parenya itu berbeda-beda loh teman-teman. Ada yang masih terasa pahit tapi sedikit. Pas nyuap lagi nggak ada rasa pahitnya sama sekali. Rasa pahitnya itu ada tapi nggak banyak. Kayak samar-samar gitu loh teman-teman rasa pahitnya.